40, 30, 20, 10. Oke guys, hari ini kita nyamperin seorang teman yang mana dia pilot VP Vice President di Citylink. Badannya bagus banget kayak atlet, tapi dia lebih cenderung ke influencer untuk orang berdiet hebat, diet bagus. Nah ini kantornya, kita lihat dia ada di GMF Garuda Maintenance Facility. Jadi mau di sini ini tempatnya kalau kita benerin pesawat guys. Nah waktu saya di 747 dulu memang kita masuk dari sana, dari tempat maintenance. Nah di maintenance itu masuk terus semuanya full security ya, diperiksa sampai semuanya untuk bisa masuk ke sana. Nah misalnya di dalam sana ada pesawat-pesawat yang lagi mau di service. Jadi dulu Kabo Air kita servisnya di Garuda Maintenance Facility ini juga karena fasilitasnya lengkap di sini, lengkap dan juga harganya bersaing murah. Nah di depan sana ini adalah opposite-nya, ini adalah kantor Citylink. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini saya nyamperin teman lama saya. Dia senior saya dulu di Jangan senior, kita seangkatan nih. seangkatan saya nih. Jadi dia memang benar-benar kita dari awal ya, dari jadi pilotnya bareng. Nah, Captain Teguh Kristiono. Selamat sore. Ya, jadi saya nih nyamperin ke kantornya dia. Jadi Captain Teguh ini sekarang ini dia menjabat jadi kepala safety di Citylink. Keren kan? Oke, tepatnya sih Vice President, Safety, Security, dan Quality. Ini ngurusin safety juga, ngurusin safety. VP ya, VP ya. VP, Vice President. Oke, jadi guys, rupanya memang benar dia VP, bukan safety aja, VP Vice President ya. Jadi di bawahnya direktur itu berapa? VP presidennya kan direktur utama berarti kan. Itu top ya. Tapi ya intinya Captain Teguh ini pejabat guys. Jadi dia bukan pilot biasa lagi sekarang ya itu. Lo jadi jarang terbang maksudnya? Yang penting fulfill 3 take off, 3 landing air within 90 days. Terus ya paling sebulan sekali lah. Oh ya? Iya. Lo lebih suka terbang atau? Enakan terbang ya. Kalau terbang landing selesai masalahnya. Kalau di kantor sampai di rumah weekend tetap ada kita bawa masalah kan. Bahkan ya Sabtu Minggu 24/7 lah. Tapi untuk penggajian juga beda dong. Penggajian ya tetap kita basicnya sebagai pilot. Terus ada tunjangan untuk jabatan ada. Sama garansi jam terbang. Garansi berapa jam? Sama dengan pilot biasa, cuma lebih dikit lah. 60, 80. Kurang antara 70 sampai 80. Itu untuk menjamin kompensasi kita tidak terbang. Iya.
Oh gitu ya. Apa untuk level manajerial, pilot Oh. manajerial rata-rata segitu. Ya. Kalau pilot biasa kan di Iya. Nah, dan gue mau tanya di Citylink itu masih berlaku apa nama guarantee hours itu sampai sekarang? guarantee hours masih berlaku. Sebenarnya guarantee hour itu kan cuma menjamin bahwa emang intinya dirata-ratakan pilot sebulan sebulan Iya. terbang berapa sih? Nah Ah. itu seperti dibayar di muka aja. Oh. Jadi perusahaan punya adjustment tentu pilot nih rata-rata misalnya 70, oh digaranti 50. Sebenarnya ya memang Pasti dikeluarin kepake. juga, iya. Pasti kepake tuh. Iya. Oh gitu. Terus oke, kita pertanyaan yang esensial, gimana keluarga, sehat semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja. Dan- Di pandemi ini ya terus terang ya anak-anak terutama ya Hah? pada kesel lah di rumah mulu online itu kan di satu sisi kebutuhan untuk bermain dan itu kan jadi Ya. sebenarnya yang utama tuh anak-anak kan bermain. Dari Iya. bermain tuh banyak pembelajaran, berinteraksi, bersosialisasi itu kan yang tidak bisa dicapai dengan hanya belajar online. Iya. Banyak kan mereka online itu paling energinya 1-2 jam udah selesai. Di situ Iya. ngantuk lah, apalah mereka distraction. Kalau meeting kan gurunya juga bisa ngelihat ekspresi dan sebagainya. Bahkan anak-anak sekarang lebih pinter ya. Entah dibikin apalah mereka. Jadi dia malah ngakalin. Iya, iya. Terus oke. Lu kapan sih nikah dulu? Nikah 2000 tahun 2000. Tahun 2000 loh ya? Oh, gua 2005. 2004. Anak gue pertama lahir 2001, terus 2002, terakhir cowok itu 2008. Cowok 2008. Oke. Ya lebih muda dari anak gue yang cowok yang pertama. Oh, anak lu 2 cewek, 1 cowok. Yang satu kedua cuma beda setahun. Oh gitu. Cewek-cewek tuh. Gue Sekarang udah kuliah. Tingkat 1, yang kedua kelas 12 ya. Kalau dulu kan ketiga SMA, sekarang kelas 12. Berarti lu pas lagi pandemi kemarin dong, dia masa yang satu tuh kuliah. Iya, jadi si namanya Gabriela itu nggak pernah kuliah offline. Jadi di rumah terus kuliahnya. Iya. Ya, itu sangat disayangkan ya. Anak-anak umur segitu kan lagi butuh Iya. sosialisasi dan sebagainya, lagi puber-pubernya kan. Ya, tapi lu untung lah. Ya kalau enggak pusing juga ngurusin anak puber. Malah tapi mereka juga Baik-baik. maksudnya bersosialisasinya seperti biasa di luar, hanya sekolahnya aja online. Oh, Kalau bergaulnya kayaknya enggak. Iya, iya. Karena mungkin imunitas anak muda itu lebih kuat ya daripada Iya. yang senior-senior lah. Senior. Intinya kan COVID itu kan akan buruk akibatnya apabila kita punya usia, punya comorbid. Benar. Kalau udah mesti fit aja, Oke, asal biasa. kita prokesnya dijaga nggak masalah. Terus awal karir gimana sih Captain Teguh nih? Awal karir seperti di awal Kata Rudi bilang bahwa kita satu perguruan. Dulu Iya. kita bareng-bareng dari SMA langsung pengen jadi pilot. Daftar curug juga? Daftar curug, Iya, daftar curug. tapi tidak kesampaian, malah rezekinya malah di Merpati. Alhamdulillah malah Malah kita di menguntungkan sekolah. ya. Sekolahkan di luar negeri di mana semua terprovide ya, makan pagi siang sore, bahkan Sekolah terbaik lagi. menurut kita lah. Mungkin orang lain berpikir ada yang lebih baik, tapi menurut kita itu the best moment in my life lah. Kita Iya. punya 1 tahun kenangan yang mungkin dari beberapa teman kita yang baru naik pesawat sekali langsung Jadi luar pilot. negeri, terus belajar bahasa Inggris. Terus ya pertama-tama sih cukup susah, tapi kalau intinya di bahasa Inggris kita bagus, matematika dasar bagus, terus ya Iya, banyak otak standar akhirnya cukup lah ya. Banyak yang nggak lulus memang. ya. Banyak yang lulus karena di sana ketat kan kurikulumnya sesuai dengan Sebenarnya sih selera. angkatan 5 ke atas yang udah mulai diperketat ya. Dari 4, 5, 7, 8 tuh mulai ada yang namanya pulangan. Yang 1, 2, 3 kayaknya masih dikasih keronggaran. Mereka boleh ngulang nah. Ya. Oh iya, dari segi jam terbang untuk Solo pun beda kan. Mereka Iya. 20, di kita udah 10 ya. Iya, 10. 10 itu udah beda separuh. Jadi mungkin diperketat, mungkin juga anggarannya mungkin minta lebih efisien merpatinya. Itu awal karir kita belajar di Airline Aviation School.
Academy di Adelaide. AC ya, Australian Aviation College di Australian Aviation College. Parafield, tepatnya di pinggiran kota Adelaide. Selama setahun saya dari Mei ya gitu ya, lulus tahun ke 93. Saya lulus terakhir kebetulan. Oh ya? Iya karena komplit dapat instrument rating. Terus dulu instruktur saya tuh kalau hari ini batal baru 3 hari 4 hari baru datang si Thompson tuh. Thompson, oh lu Iya, Thompson jadi ya? kan beda mungkin Mas Captain Rudy kan sama Suren ya, yang rajin terbang lah, atau Enggak, Arnold ya. Gua Arnold Kalau sama saya kedapatan Danforth yang banyak muridnya, Danforth loh, terus iya. Thompson yang males gak pernah datang ya, akhirnya malah pulang belakangan. Ada beberapa teman yang gak dapet instrument rating malah pulang cepet, dan di hasilnya di Merpati nggak ada bedanya dapet instrument rating apa enggak. Saya bahkan dapet instrument rating terbangnya propeller yang nggak butuh instrumen. Ada beberapa teman yang nggak dapet instrument rating malah terbang pukul 28 instrumen of rezeki lah. Tapi enak lah makin lama di sana. Jadi saya waktu terbang di sana udah tinggal sendirian tuh milih pesawat, mau Dutchess-nya. Tapi kan ada anak 11. Iya, ada anak 11 tapi udah enak. Udah nggak ada saingan. Luasa lah. Terus kemudian setahun lulus Merpati deh. Merpati. Lu langsung terbang pesawat sih? Kasa 212. Oh iya. 112 sama Markus dong. Terus Krismon. Krismon, akhirnya saya mungkin generasi paling lama terbang Kasa 212. Sebelumnya mereka bicara, oh gue paling lama nih, 10 tahun baru jadi kapten. Saya tuh jadi kapten 2000 apa ya, pokoknya lebih dari 10 tahun lah. Dan saya terbang Kasa itu 16 tahun. Bisa dibayangin kan, 16 tahun terbang Kasa. Dari takut, nggak takut, sampai takut lagi gitu. Kita terus saat itu Kasa Boy 212 lagi. Krismon kita ada kesempatan lah terbang jet di saat itu. Mandala buka. Kita kesana. Mandala ya. Saat itu masih cuti di luar tanggungan dari Merpati selama 2 tahun. Nah, kita ke Mandala, sekolahin type rating di Toulouse 320. Oh itu dia, lu ke Toulouse tuh ya? Iya, ke Toulouse 320. Wah, kita ngeliat pesawat yang biasanya meteran air semua, yang gelas kokpit. Nah, jadi kita orang-orang paling norak sedunia lah. Alhamdulillah lulus type rating. Terus di Mandala 2 tahun, 2010, 2008 lah sampai 2010. Lama Mandala bangkrut yang pertama. Terus sebelum bangkrut ada tawaran secondment di Garuda. Iya, ngambil tuh. Saya nggak sempat tinggal CCQ. Terus crew qualification dari 320 ke 330 kan cuman berapa session sih, 4 session sih actualnya, tapi di Garuda waktu itu kita dikasih 10 session. Karena di sini ada E-top, ada Low-Fish, ada LSPRM dan sebagainya. Kita resmi menjadi pilot 330 selama 2 tahun di Garuda. Alhamdulillah kita melalang buana dari mulai Jepang, Australia, Eropa, Middle East, Australia juga. Cina, semua kita dapat pengalaman untuk itu, cold weather operation, terbang di panas dan sebagainya. Kaptennya si Henry Hairo juga dulu. Iya, dan kita belajar dari senior-senior Garuda. Terus kemudian 2 tahun selesai, kita harus pulang ke Mandala karena Mandala saat itu diambil investor dari Singapura, itu Tiger. Jadi jadi Tiger Mandala namanya. Itu mengabdi lagi selama 2 tahun. Oh, si Yora juga di situ ya? Iya, Yora di situ. Dia dari Asia ya. Selama 2 tahun, kalau lama bangkrut juga di Tiger Mandala. Cuman ya di Tiger Mandala dan Mandala, saya masa kerjanya selama Mandala sampai di Garuda karena kan cuman scanman itu dihitung. Jadi selama saat dia declare untuk tutup operasi, itu hak-hak kita itu dipenuhi dengan, saya rasa historical airline tutup yang terbaik ya Tiger Mandala. Mandala ya? Iya. Semuanya saya kewajiban apa, semua hak-hak kita dipenuhi dan kita di dalam tanda kutip ya di PHK dengan senyum, senyuman yang maksudnya ya fair enough. Terus bukan waktu itu kerjaan ganti bukan untung. Ganti untung. Kita nggak nyangka bahwa dapat segitu gitu loh. Kan sekarang kalau banyak kan teman-teman kita, pengalaman kita baik di Merpati, di Batavia mungkin. Di Merpati lu sempat jadi chief juga ya? Chief pilot Kasa 212. Gantiin Om Markus. Iya.
Terus ya itu saya ngurus secondment ke Mandala, jadi tertarik juga. Gitu. Oh, dia juga di Mandala dulu ya? Siapa? Markus. Enggak. Markus langsung Batavia ya. Oh gitu. Jadi ke Tiger ya pesangonnya cukup baik, dan saat itu untuk kerja di tempat lain masih sangat dibutuhkan pilot. Waktu itu kan Citylink butuh, mana masih butuh. Akhirnya lo joinnya Citylink. Karena pesawatnya juga mirip pesawatnya mirip ya, saat itu Citylink butuh. Masuk Citylink 2014. 2014. Sampai sekarang. Ya sekarang udah 2014 tuh mereka baru buka juga. Dari 2012. 2012, so, pas udah 2 tahun itu ya. Dia banyak tugas lo ya. Banyak, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Apalagi ini termasuk airline yang berkembangnya cukup cepat kan, Citylink itu dengan tingkat fleet, terus kompleksitas. Saat ini kita punya 4 fleet kan, dari mulai yang kecil ATR, yang propeller, dari operasinya juga dari mulai bandara seperti Surabaya sampai bandara kampung yang mungkin navigasinya terbatas, itu kan untuk comply safety sama compliance-nya cukup sulit. Untuk mitigasi risikonya juga cukup sulit karena tinggi kan risikonya. Terus kita juga punya Boeing freighter. Boeing juga ada ya 737. Dimana tuh bukan full kargo. Jadi pintunya pintu X, cuma difungsikan sebagai kargo. Jadi loadingnya kan tahu sendiri berarti lama kan. Nah itu juga membutuhkan, itu juga kompleks untuk menjaga safety sama comply-nya karena kurang nggak standar kan. Kenapa diambil sih itu pesawat itu? Ya karena itu kan pesawat unutilized. Terus saat dari mana sih? Itu kita punya sendiri, punya Garuda saat itu kan. Seri berapa sih? 500. Seri 500. Kita jadi pada idle kita karyakan menjadi freighter kargo. Terus lagi kemudian kita punya A320 yang backbone kita. Iya. Itu kita punya 51 pesawat campuran antara yang klasik sama yang neo. Terus yang klasik juga ada yang wingtip sama Charlotte neo yang terbaru dengan engine CFM yang irit lah katanya. Terus kita punya yang wide body 330-900 neo. Ada berapa sih? Ada 2. Nah itu kita punya speknya cukup baik karena punya bunker juga. Kita Garuda nggak ada bunkernya. Kok bisa? Gitu. Medium, iya. Untuk medium long range. Tapi ya karena pandemi kita jadi di mana setiap negara tutup, ya kan. Ya kita menyusahkan. Terimpact lah. Hanya beberapa charter aja kita punya sekali ke Kuning. Nah mereka gimana pilotnya? Berarti jarang terbang dong? Ya jarang. Ya. Nah, guarantee hours ini sih. Guarantee hours-nya yang paling fair buat 30 yang masih fair, banyak ya. terbangnya. Keluarga bini pramugari? Bukan Ya, sama saya. Bukan pramugari. Saya karena tercipta dari pesawat yang tanpa pramugari, saya jadi agak-agak takut sama pramugari. Yang ada teknik doang. Rasa kan nggak ada pramugari. Wah, bahaya tuh. Jadi saya nggak bergaul sama pramugari. Aduh, kesian. Nggak menikmati itu dong, masa muda. Tamah-tamahnya pramugari. masa muda yang suram berarti. Iya apa-apa. Emang pramugari suram? Enggak, lu masa garis suram, nggak ketemu sama yang itu, yang bening-bening. Oh iya. Selain karir di Citylink, ada lagi cita-cita yang mau dicapai oleh Captain Teguh. Sebenarnya sih cita-citanya gimana caranya? Cuman lakuin hobi, ya, nyanyi, olahraga, tapi gajian gimana tuh? Oh, Susah ya. Gitu ya. Jadi ya akhirnya ternyata kan nggak bisa itu. Jadi kita nikmatin aja walaupun capek. Misalkan kerja itu kayak ibadah. Iya. Kita kerjakan semampu kita. Nanti orang yang menilai. Itu aja sih, mengalir aja buat saya. Selama kita bisa mampu memberikan tenaga pikiran Itu iya. itu ya saya jalanin aja. Ini kan amanah nih jabatan ini. Sewaktu-waktu juga bisa diambil, sewaktu-waktu bisa terjadi apapun.
Oh iya guys, asal tahu kalau Captain Teguh ini, beliau ini jago di musik ya. Jadi Nggak dia jago, sedang. iya, tapi intinya dia memang sekolah dulu, pernah cerita sama saya sekolah musik loh kan, sekolah Sekolah gitar. di Yamaha Hmm. Music School sampai grade 8 kayaknya. 9 gue lulus 8 nggak. Kalau sekolah gitar kan 10, Hmm. 9, 8 makin kecil tuh makin jago. Nah, Saya baru level 8. level 8, tapi ya kalau nanti kita lihat di IG-nya Captain Teguh nih atau di post Facebook, IG lo apa tuh? Kayak Kristio. Nah, Kristio. Di Kristio. Nah, itu bisa dilihat kalau dia ada main gitar ya, garang lagu juga kali lo. Enggak, belum Belum. sempet. Nah, Tapi yang nyanyi lah. nyanyi ya. Jadi Itu salah satu penyaluran hobi ya, saat-saat kita stres. lagi stres, lagi rilis itu Kelihatan kok ya. cukup tepat. Nanti ditonton Walaupun aja, ya. ya belum sempurna, rekamnya pakai HP, tapi at least buat ekspresi Pakai lah. ini aja nih, ini kayak ginian nih. Bisa. Nah, Lagi mau beli nih kayak ginian nih. Hmm. Makanya lagi butuh pencerahan dari Captain Rudy. Yeay. Memang dia sebenarnya born to be musical ya, music man. Halo tuh sih. Terus ya saya kan janji guys ya, nanti akan saya buat juga film-film waktu kita di flying school Go. Itu banyak yang nagih sama saya. Ya, menarik Nah. sekali bahwa ini mungkin dulu emang narsis ya kan. Mana orang-orang masih puyeng belajar, emang dia belum kayaknya untuk jadi pilot ya gift dia. Jadi udah nggak mikirin belajar jadi pilot ya, malah mikirin syuting gak jelas ya nih. Tapi kesini-sini manfaatnya banyak gitu ya. Itu kan memori Iya, yang memori buset, yang benar. Makanya yang nggak terlewatkan. Kalau Nah, saya pengen salah satu yang pengen mengulang itu ya saat saya di flying school. school. Walaupun susah ya, Enggak, tapi ya maksudnya pertama aja susah, habis itu oke, Iya. sama susah, oke. ya Nggak ada yang susah kalau kita usaha. semuanya soalnya udah di, apalagi sekarang untuk anak sekarang Tuh, sih. sekarang mah kalau gampang banget. nggak pinter kebangetan lah. Mm-mm. Sekarang yang stres tuh jadi guru, ya nggak sih? Iya. Gimana anak muridnya mungkin udah jago, Heeh. belum diajarin udah tahu. Dan sekarang kalau dulu kita masih ada seleksinya tuh ketat banget ya. Kalau yang namanya pilot sekarang itu hanya asal punya duit, sehat sih standar, mata juga standar aja, udah bisa jadi pilot. Kalau dulu kita In term of seleksi ya, Oh. mungkin kalau udah belajar harusnya sama lah, standar kurikulum dan kecakapan atau kesehatan harusnya sama. tapi Cuman dulu untuk seleksi aja nggak Ah. semua orang bisa jadi, meski punya uang, benar, mampu, pinter, belum tentu. belum tentu. Karena dulu kan flying school terbatas. Iya, Dan itu. Jadi milih astronot. iya kayak milih astronot, terus kaki mesti Hmm. 1 meter panjangnya, harus dari IPA kan, nggak boleh dari sosial, nggak boleh pakai Iya. kacamata. Nggak boleh mata, Itu nggak boleh ada ini, ada karena itu. demand dan supply-nya. Sampai anak pertama aja dulu nggak boleh katanya. Iya, karena psikologis ya. Iya. Karena gua anak pertama, boleh. Nah, gue juga anak pertama. Kenapa ya? Yang zaman kita itu udah mulai boleh. Boleh. Sebelum kita tuh di Curug tuh kalau nggak salah. Ada seleksi pertimbangan anak kali, pertama. banyak pertimbangan, banyak apa. Hmm, Karena kan takut. anak pertama kan leader ya. Iya, itu yang dikocari. Tapi mungkin karena takut di kehilangan atau apa, jadi Anak satu-satunya kali nggak boleh. Iya, anak satu-satunya ya. benar. Kali, Anak iya. satu-satunya benar. Kalau dulu kan pilot rawan kecelakaan kali ya. Kalau sekarang udah bagus lah. Dulu zaman di Merpati mana ada kayak SMS, Safety Management System, harus bikin hazard risk mitigasi dan sebagainya untuk pembukaan rute. Hmm. Sekarang mah kita harus bikin namanya HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Jadi buka rute tuh hazardnya apa tuh, terus cara Nah, kalau buka rute lu selalu yang pertama. harus. Lu selalu Maksudnya? yang pertama. Pertama maksudnya nyoba itu. Enggak, itu oh pilotnya biasanya kita punya operation manual. Kalau nyurut itu harus instruktur. Iya. Nanti dari Nah, pilot akan kalau assign udah dari siapa. vice kayak lu, vice presiden itu udah pasti instruktur atau Enggak perlu, nggak jabatan boleh? requisite-nya nggak perlu instruktur. Oh, oke. Karena kan bukan instrukturannya Iya. yang Yang dicari ya dicari, untuk tapi manajemen. manajerialnya.
Ini jadi masalah ya diperlukan ya pengetahuan safety-nya, terus pengetahuan aviation security dan pengetahuan dan ada hubungan sama apa DGC. namanya DGC. Iya, kita merupakan kalau kita ibaratkan gini nih, representatif dari atau kepanjangan tangan dari GCA. Jadi user dari misalnya kan usernya dari operasi itu kayak mahasiswa lah, si safety-nya itu kayak dosen pembimbing lah. Jadi DKU-nya itu atau di GCA itu kayak dosen penguji. Jadi setiap ada permasalahan, ada hazard, dari usernya yang mitigasi, nanti kita yang quality control apakah sudah sesuai, sudah benar mitigasinya, nanti kita baru laporkan ke DGCA bahwa Citylink sudah melakukan hal seperti ini, apakah acceptable secara safety and compliance, tentunya dengan referensi CSR. Gitu ya, pokoknya intinya ya kita quality control safety compliance. Jadi memang sudah yang paling pertama dicari dari DGC ya, lo gitu ya, departemennya safety. Captain Safety. Nah, terus masih olahraga nggak gue? Selain itu kan, selain olahraga Music Man, lu juga olahragawan rupanya sekarang. Iya, saya anggota ketua pusat kebugaran, walaupun jarang lah untuk sebelum puasa, diusahakan seminggu sekali saat weekend, karena saya nggak bisa gemuk. Gaya lo. Terus saya main sepeda dari tadinya MTB, sekarang road bike. Ya, biar lebih tipis. Bulu tangkis main juga. Itu aja sih. Tenis lu nggak? Tenis sudah enggak. Harus kalah mulu malu. Jadi males. Ya, lu ya masih bisa kan? Iya. Boleh dong Hasil main lah. sama gua. Masih. Tapi jauh Marwah. Iya ya. Kalau dekat udah gua teleponin terus gitu. Iya. Bayangin guys, dia badannya bisa begini nih. Saya kayak SMA. Nah, enggak. Oh iya, seberat waktu lu SMA. Enggak, SMA gua 55, sekarang 70 men. Enggak, dia SMA juga kurus banget, 55 gitu. Saya berangkat begini, bahwa kenikmatan yang paling tinggi itu apa sih? Anugerah terbesar atau rezeki terbesar dari Tuhan buat kita. Sehat. Lo punya segalanya, nggak sehat nggak bisa apa-apa kan. Betul. Terus profesi kita pilot ya, cuma 6 bulan sekali umurnya. Banyak teman-teman kita menipu diri sendiri dengan perilaku hidup yang tidak sehat, tapi berusaha mediknya lulus. Yang terjadi adalah mereka konsumsi obat-obat tinggi kolesterol, anti darah tinggi, tapi tidak membetulkan apa yang jadi inti permasalahan gitu. Jadi mengobati dari luar, bukan dari dalam. Konsep saya balik, yang ngobatin dari dalam, bahwa the best dokter adalah, best medicine adalah tubuh kita sendiri. Iya. Tapi kan gini, ada yang namanya cheating day-nya, ada juga cheating day. Ini udah kayak lifestyle sih menurut gua, kalau udah paham pola hidup, pola makan yang betul. Ini menurut saya sih betul, maksudnya menurut saya yang paling enak, buat orang lain belum tentu ya. Buat saya udah paling ini, dengan pola hidup atau pola makan yang seperti ini, saya olahraga jadi enak, istirahat jadi enak. Sakit alhamdulillah saya nggak pernah, sejak 3 tahun ini saya nggak pernah. Even flu aja udah jarang. Karena orang kan masuk dikit-dikit masuk angin. Nggak sarapan, saya nggak pernah sarapan. Olahraga biasa aja. Iya. Apa sih ya? Gue juga masih nggak pernah sakit, ya paling flu kalau itu. Cuman kalau saya makan nggak dijaga, jadi makan masih yang seenak-enaknya lah ya. Cuman oke, kalau yang lu terapin ini pola diet apa sih? Pokoknya kita restrict karbo sama intermittent fasting. Jadi kita restrict means kalau bisa sih kurangin completely karbo. Completely atau kurangin? Completely. Jadi nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya, tapi kan nggak bisa. Itu sama intermittent fasting. Jadi intinya metabolisme kita itu kan bahan bakarnya karbo, glukos ya, semua karbo. Jadi teman-teman jangan salah sangka bahwa gula itu yang manis. Enggak, semua karbo itu end up jadi gula.
Iya. Jadi apa? Bisa apa aja, padang banyak, bisa beli ikan, bisa beli telur, itu aja. Oh, Dan tapi nasi. makan juga padang. Makan. Ini. Oke. Lapar lo kan gitu. Enggak. Oh iya?